Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Sabtu 3 Oktober 2020. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 10 ayat 17 sampai 24. Kita diingatkan bahwa Tuhanlah sumber kekuatan kita. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena Engkau memberi kepercayaan kepada umat-Mu untuk meneruskan tugas pewartaanmu, sekaligus kekuasaan-Mu yang memampukan mereka agar pewartaan mereka menghasilkan buah. Tuhan, bantulah kami agar tugas pewartaan-Mu yang kami teruskan juga membuahkan hasil. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan serta-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu ke-72 murid Yesus kembali dari perutusannya dengan gembira dan berkata, "Tuhan, setan-setan pun takluk kepada kami demi nama-Mu." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberi kalian kuasa untuk menginjak-injak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tiada yang dapat membahayakan kalian. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga." Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu kau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Segala sesuatu telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tiada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya." Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada para murid dan berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kalian lihat. Karena aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kalian lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, tetapi tidak mendengarnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah Tuhanlah sumber kekuatan dan keberhasilan kita. Injil hari ini menceritakan kepada kita tentang 72 murid Yesus yang kembali dari perutusan mereka. Mereka dengan gembira menceritakan keberhasilan mereka kepada Yesus. Kata mereka kepadanya, "Tuhan, setan-setan pun takluk kepada kami demi nama-Mu." Kata Yesus, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberi kalian kuasa untuk menginjak-injak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tiada yang dapat membahayakan kamu. Namun janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga." Lewat pernyataan ini, Yesus mau ingatkan para muridnya bahwa sumber sukacita mereka dan keberhasilan mereka adalah Tuhan sendiri, bukan karena usaha pribadi mereka. Tuhan sudah dan selalu memberi kekuatan kepada mereka yang bekerja untuk melayani Dia. Apapun yang diminta demi keberhasilan pelayanan dalam nama Tuhan, pasti selalu akan dilayani oleh
Tuhan sendiri. Pernyataan Yesus ini diulangi lagi oleh Rasul Yohanes dalam suratnya yang pertama, bab 2 ayat 13-14 yang berbunyi, Tuhan sudah memberi kuasa rohani dan kekuatan kepada para muridnya untuk menguasai kekuatan-kekuatan kegelapan dan dosa. Sampai saat ini, kuasa Tuhan sungguh bekerja dalam diri mereka yang sudah dipercayakan Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan selalu memanfaatkan orang kepercayaannya untuk meneruskan karya keselamatannya di dunia ini. Yang kita harapkan adalah semoga mereka yang sudah dipercayakan Tuhan untuk meneruskan karya keselamatan kepada sesama, secara khusus melayani mereka yang sakit, selalu rendah hati dan bersyukur kepada Tuhan kalau mereka yang dilayaninya alami kesembuhan. Tetapi bukannya menjadi sombong dan mengakui bahwa dialah atau merekalah yang menyembuhkan orang sakit. Karena kalau kesombongan mulai ditunjukkan, maka cepat atau lambat Tuhan akan menarik kembali kuasa yang diberikannya itu. Kita ingat Adam dan Hawa. Karena mereka ingin mau menjadi Tuhan, maka pada saat yang sama mereka menjadi telanjang. Dosa kesombongan itu sendiri yang menjatuhkan mereka. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, sadarlah selalu bahwa keberhasilan kita bukanlah karena kehebatan kita, tetapi karena berkat bantuan Tuhan. Tuhanlah yang bekerja dalam diri kita. Karena itu rendah hatilah selalu dan ucapkan syukur kepada Tuhan, karena dialah sumber segala kekuatan dan sukacita kita. Kita berdoa semoga Tuhan selalu sadarkan kita, agar kita selalu rendah hati dan tahu berterima kasih kepadanya. Kita mohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih melindungi, membimbing, dan memberkati saudara dan orang-orang yang kita doakan pada hari ini, secara khusus saudara-saudara kita yang lagi sakit. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.